Halo teman-teman, selamat datang di kelas pemrograman bahasa C bersama Pendekar Siber. Ini adalah bagian pertama dari 8 bagian yang akan kami rilis secara bertahap. Pada bagian pertama ini, kita akan mulai dengan motivasi. Sebelum kita masuk lebih dalam di kelas ini, kita harus melihat dulu motivasinya, kenapa kita mesti belajar bahasa C. Kemudian saya ajak Anda untuk melihat sejarah lahirnya bahasa C. Kemudian, kita langsung mulai dengan pemrograman program yang sangat sederhana, yaitu Hello World, dan akan saya jelaskan proses kompilasi dari bahasa C ke executable. Kemudian saya akan mengajak Anda untuk melakukan reverse engineering program Hello World, dan saya akan akhiri dengan kuis sederhana. Oke, kita lihat kenapa kita mesti belajar bahasa C. Bahasa C ini adalah bahasa yang favorit untuk pemrograman sistem ya. Contohnya untuk kernel sistem operasi, hampir semua sistem operasi yang populer dibuat menggunakan bahasa C, kombinasi dengan assembly tentunya, mulai dari Linux, Windows, Android, Mac OS, ini semua menggunakan bahasa C. Kemudian firmware embedded system, ini juga menggunakan bahasa C ya. Apalagi sekarang banyak namanya Internet of Things. Ini di Smart Appliance juga banyak. Seperti jam tangan Anda, kemudian peralatan di dapur, sampai ke mobil. Hampir semua sekarang ada smartnya ya. Kemudian device driver yang mengontrol perangkat keras. Compiler dan interpreter di hampir semua bahasa dibuat menggunakan bahasa C. Kemudian browser, server, library, dan framework. Yang paling populer di sini adalah Apache dan Nginx. Kemudian untuk database server MySQL. Kemudian browser yang populer Chrome dan Firefox. Jadi ini bahasa yang sangat populer untuk pemrograman sistem. Kemudian, bagi Anda yang tertarik untuk mendalami cybersecurity, mengenal dan memahami bahasa C ini akan sangat membantu Anda untuk melakukan riset vulnerability dan melakukan reverse engineering sebuah program. Sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem itu. Kemudian Anda bisa mencari celahnya, menemukan celahnya, dan pada akhirnya bisa melakukan eksploitasi. Walaupun pada akhirnya nanti Anda tidak menjadi full-time software engineering yang setiap hari melakukan development aplikasi, tapi setidaknya profesional di bidang keamanan siber ini wajib mengetahui dan bisa membaca program bahasa C. Walaupun tidak membuat program bahasa C, tapi setidaknya kita paham dan bisa membaca program source code bahasa C. Dilihat dari popularitasnya, bahasa C ini sangat populer. Bahkan di tahun 2021 ini sempat bertengger di nomor 1 ya. Kita lihat di sini di TOB Index. TOB Index ini berdasarkan pencarian ya, kata kunci pencarian di search engine yang populer. Di tahun 2022 ini kita lihat di sini Python, C, dan Java urutannya. Tapi tahun lalu urutannya adalah C dulu, kemudian Java, baru Python. Jadi 3 ini merupakan top 3 bahasa pemrograman. Oke, jadi ada banyak alasan kenapa kita mesti belajar bahasa C. Mari kita lihat bagaimana sejarah lahirnya bahasa C. Diawali pada tahun 62, ada bahasa yang namanya CPL, Combined Programming Language, yang diciptakan oleh Strachey dan Wilkes dari Inggris. Bahasa ini diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah umum, baik numerik maupun non-numerik. Kemudian pada tahun 67,
lahirlah bahasa BCPL yang merupakan singkatan dari Basic CPL. Bahasa ini diciptakan oleh Martin Richard dan merupakan penyederhanaan dari CPL yang didesain untuk membuat compiler bahasa pemrograman lain. Jadi dari CPL yang merupakan bahasa untuk semua masalah disederhanakan dengan membuang fitur-fitur yang tidak diperlukan untuk khusus membuat pemrograman compiler. Kemudian pada tahun 67 lahirlah bahasa B yang merupakan penyederhanaan dari bahasa BCPL. Bahasa ini diciptakan oleh Ken Thompson dan didesain untuk pemrograman sistem. Bahasa B ini tidak mengenal kelas data, tipe data. Kemudian lahirlah bahasa C tahun 71 oleh Dennis Ritchie. Pada saat itu Dennis Ritchie menambahkan extension di bahasa B ya, ditambahkan fitur-fitur baru, ditambahkan tipe data dan sintaks-sintaks baru serta compilernya. Pada saat itu belum ada nama resminya ya. Jadi namanya pada saat itu secara informal disebut New B karena itu berasal dari bahasa B yang ditambahkan tipe data dan sintaks-sintaks baru. Kemudian pada akhirnya setelah berkembang cukup jauh, cukup berbeda antara B dan bahasa New B ini, akhirnya diputuskan untuk memberi nama yang lebih formal yang berbeda dari B, yaitu bahasa C. Nah, setelah populer dan berkembang, akhirnya Badan Standar Amerika namanya ANSI mengeluarkan standar namanya ANSI C. Jadi sejarahnya bahasa C ini seperti ada silsilah ya. Mulai dari buyutnya CPL, kemudian BCPL adalah kakeknya, kemudian B adalah bapaknya, kemudian bahasa C adalah anaknya. Jadi ini dari anak, bapak, kakek, sampai buyutnya adalah nih CPL, BCPL, B, dan C. Jadi itu secara singkat bahasa C. Jadi ini bahasa yang cukup tua ya. Lahir dari tahun 71, sekitar 50 tahun yang lalu. Tapi sampai tahun 2022 pun masih bahasa populer nomor 2 di dunia. Oke, sekarang kita mulai membuat program pertama kita, yaitu program Hello World. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kita membuat file baru. Saya beri nama hello.c. Pertama saya include stdio, printf hello world. Selesai. Nah, ini adalah program yang sangat sederhana. Kemudian saya akan compile hello.c menjadi hello.exe. Oke. Di sini ada hello.exe yang bisa kita jalankan. Oke. Hello world. Ini adalah program pertama kita. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu baris demi baris di sini. Include stdio.h ini maksudnya adalah kita mengambil isi file stdio ini untuk di-include-kan ke dalam hello.c ini. Kita tidak akan melihat hasil include-nya ya, karena itu akan jadi sangat panjang. Daripada file ini kita langsung include ke sini, bahasa C menyediakan sintaks namanya include, sehingga nanti ketika di-compile, isi file ini sebenarnya dimasukkan ke dalam hello.c ini. Tanpa kita harus melakukan copy-paste dari stdio, di-copy ke sini, filenya akan jadi sangat besar. Kemudian main ini adalah fungsi yang wajib ada di bahasa C ya. Ini fungsi yang pertama kali dijalankan dari sisi programmer ya. Tapi dari sisi sistem operasi, sebenarnya ada fungsi lain yang dijalankan sebelum fungsi main ini. Tapi bagi programmer, fungsi yang paling pertama dipanggil adalah fungsi main. Nah, di dalam main ini, kita hanya memanggil fungsi printf.
Printf ini adalah fungsi untuk menampilkan string ini ke layar. Kita menuliskan hello world di sini dan muncul di sini. Kemudian dari mana kita tahu printf ini? Ini adalah fungsi yang didefinisikan di stdio ini. Makanya kita memerlukan include stdio. Bila kita tidak melakukan printf, kita tidak perlu melakukan menginclude stdio. Oke, itu program yang sangat sederhana ya. Tapi program bahasa C yang paling sederhana itu sebenarnya kita bisa bikin seperti ini. Hanya satu baris, integer main, and then blank, kosong. Ini tetap program bahasa C yang valid. Tapi ya tentu tidak melakukan apa-apa. Tapi yang paling penting adalah dia adalah fungsi main dan ada blok isinya. Kemudian ini boleh dikosongi atau diisi apapun, compilernya tidak peduli. Ini tetap bahasa C yang valid. Oke, kembali lagi ke sini. Setelah kita melakukan pemrograman kita yang pertama ya, kita sekarang sudah punya program hello world yang sangat sederhana. Nah, kemudian kita tadi telah melakukan kompilasi dari source code C menjadi exe. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, prosesnya tidak hanya sederhana satu baris sekaligus seperti ini ya. Tadi yang sudah kita lakukan adalah melakukan dari hello.c menjadi hello.exe dengan satu baris ini. Jadi yang kita lakukan adalah satu baris ini. Ini kalau kita panggil, yang dia lakukan adalah dia langsung mengubah melakukan kompilasi source code menjadi exe. Karena kalau kita lihat di balik layar, sebenarnya yang dia lakukan ini adalah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahap pre-processing, yaitu dia memproses include, kemudian define, dan beberapa makro preprocessor lainnya, yang menghasilkan outputnya adalah source code bahasa C juga, tapi sudah lengkap. Artinya apa? Semua include dan define itu semua sudah di-replace dengan string yang sesuai. Dan kita kasih extension.i ya. Perintahnya adalah gcc-e. Kemudian si source code yang telah di-preprocess itu .i, kita bisa lakukan kompilasi ya menjadi assembly source code .s. Perintahnya adalah gcc-s. Setelah kita memiliki source code assembly-nya, kita bisa melakukan assembling dengan perintah is, mengubah assembly source code-nya menjadi file object.o. Nah, setelah itu, file object-nya kita bisa linking dengan library-library yang lainnya. File.o dan semua library yang ada, sehingga dia menjadi file exe yang lengkap. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana kita dengan satu perintah seperti ini langsung mengubah file.c-nya menjadi file exe. Nah, sekarang kita akan melihat contoh lain. Masih seperti hello world juga, kita tetap melakukan menginclude stdio, tapi kita define string seperti ini, kemudian kita printf salam. Kemudian kita bisa include file yang lainnya. Seperti ini. Tapi kita harus membuat file baru.
yang akan di-include di situ. Dalam salam.c ini isinya hanya sebuah fungsi greetings sekarang kita punya dua pilihan, apakah kita melakukan satu kompilasi sekaligus seperti ini, yang kalau kita jalankan dia akan mengeluarkan teks assalamualaikum seperti ini, seperti yang kita harapkan, karena di sini adalah printf salam, sedangkan salam itu adalah ini. Ini mirip seperti hello world. Seperti hello world kita langsung stringnya di sini. Kalau di sini kita menggunakan makro ini. Atau kita menggunakan kompilasi secara manual ya. Kita lakukan -i -o hello.i -i hello.c. Nah, ini adalah proses pre-processing. Kita lihat outputnya seperti apa. Oke, ini adalah hello.i, output dari preprocess dari hello.c. Kita lihat apa aja yang berubah. Oke, pertama kita perhatikan printf-nya berbeda sekarang. Yang di sini printf salam. Setelah di preprocessing, printf-nya berubah menjadi printf assalamualaikum. Karena pada saat preprocessing, semua makro yang ada di situ akan di replace. Kan di sini salam itu adalah ini. Ini akan semua string salam di replace dengan teks itu. Kemudian include juga akan diproses dalam preprocessing ya. Di sini ada include salam.c. Sekarang kita lihat di hello.i ada tambahan 3 baris ini yang berasal dari salam.c. Ini. Oke, sekarang setelah kita punya hello.i, selanjutnya adalah kita bisa compile ke assembly source code menggunakan gcc -s -o hello.s -s hello.i. Oke, kita lihat tercipta file baru hello.s. Nah, ini adalah source code assembly hasil kompilasi dari hello.i tadi menjadi hello.s. Kita lihat di sini setidaknya masih terlihat ada fungsi main-nya, ada fungsi greeting, kemudian ada call function printf di sini. Di dalam greeting ada call printf. Kemudian di dalam main ada printf juga. Ini adalah terjemahan dari sini. Di dalam main ada printf. Kemudian di dalam fungsi greeting ini ada printf juga. Nah, setelah kita memiliki source code dalam bahasa assembly ini, kita bisa melakukan as hello.s as -o hello.o hello.s. Ya, outputnya sekarang adalah disimpan di hello.o. Ini adalah hasil assembly-nya ya. Kita nggak bisa melihat di sini karena hello.o ini adalah object file. Selanjutnya setelah proses assembling, yang terakhir adalah proses linking untuk menghasilkan file exe. Untuk linking perintahnya seperti ini ya. ld hello -o hello.txt, kemudian -lc ini, -lc, kemudian crt2.o hello.o dan -l 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 -l.
Ini maksudnya adalah ini adalah library yang kita include dalam proses linking ini. Kemudian kita include juga hello.o punya kita. Kemudian kita juga perlu crt2.o, cruntime. Dan dua komen ini hanya untuk menambahkan search path di mana lokasi library-library ini berada. Kalau saya menggunakan Windows, menggunakan MC64, MinJGW compilernya, maka inilah lokasinya. Nah, jadilah file hello.exe sekarang. Seperti yang kita harapkan. Jadi ada banyak tahap ya, mulai dari mana ya tadi ya, -i ini, kemudian -s ini pre-processing. Setelah pre-processing kita compile menjadi assembly. Setelah dari assembly kita assembling dengan assembler. Kemudian kita linking dengan ld, menghasilkan hello.exe. Jadi ada 4 tahap untuk menjadi file exe. Atau kalau mau singkatnya, kita cukup melakukan satu baris saja. Ya. Ini sama saja. Kita bisa melakukan satu baris ini langsung. gcc-o hello.exe, hello.c, ini langsung dari hello.c menjadi exe. Tapi saya ajak Anda untuk melakukan proses pre-processing secara manual, kompilasi, assembling, dan linking secara manual, agar Anda lebih memahami sebenarnya di balik layar apa yang sebenarnya dia lakukan. Kalau kita memanggil fungsi ini sebenarnya di balik layar dia juga melakukan pre-processing, kemudian compiling, assembling, dan linking. Namun semua itu digabungkan di dalam satu perintah saja. Dalam praktiknya kita tidak perlu melakukan secara manual, pre-processing, dan sebagainya secara manual. Ini hanya untuk proses belajar aja, agar Anda mengerti proses di balik ini. Secara praktiknya, kita hampir tidak pernah melakukan pre-processing manual. Kita langsung menggunakan perintah yang ini, lebih singkat dan cepat. Oke, kita lihat lagi proses linking tadi ya. Proses linking tadi ini cukup kompleks karena di sini adalah ld, linker, kemudian hello.exe ini adalah outputnya. Kemudian di sini ada dua -l dan -l. Di sini -l ini adalah menambahkan path ini ke dalam search path untuk pencarian library-nya, karena salah satu dari library ini semua library ya, berada di folder ini sampai sini ya, dan juga ada yang di folder ini C MC64 sampai ke /lib ini. Oke, kita perlu menambahkan itu. Tanpa ditambahkan ini, dia nggak bisa mencari ini library ini. Kemudian kita masukkan juga crt2.o dan hello.o. Jadi prosesnya seperti ini ya, ingredient atau bahannya itu banyak. Ada hello.o punya kita, selebihnya itu bukan punya kita. Ini semua punya berasal dari compilernya. CRT itu cruntime, kemudian MinJGW, MSV CRT, libkernel32 dari Windows-nya, dan libgcc. Semua itu dirangkai dan digabung menjadi akhirnya hello.exe. Oke, kita sekarang mencoba melakukan reverse engineering untuk melihat seperti apa program hello.o output dari assembling tadi dan hello.exe ya. Kita lihat pertama dari hello.o tadi. Hello.o ini programnya adalah hello.o ini adalah objek ya.
Objek ini artinya isinya mesin code, tapi belum bisa dieksekusi. Kita lihat pada bagian import, dia membutuhkan fungsi main dan printf yang tidak ada di hello.o sendiri, makanya dia perlu di linking dengan library dan object file yang lainnya. Yang dia ekspor adalah greeting dan main. Tadi kita udah lihat greeting itu ada di salam.c tadi, kemudian main tadi juga ada main, fungsi utama kita. Di sini hebatnya Ghidra itu dia mampu melakukan compilation ya dari assembly ini hello.o, dia decompile fungsi mainnya seperti ini, cukup akurat. Pada hello.c kita ada printf salam, kemudian tapi di dalam fungsi kita tidak ada added baris ini ya. Itu dari compilernya dia tambahkan ya, fungsi underscore main ini. Tapi fungsi utamanya cukup akurat, di sini ada printf. Dan pada fungsi greeting ini juga ada fungsi printf. Jadi cukup akurat di situ. Tapi di sini adalah file objek yang masih belum lengkap, dia masih harus mengimpor dua fungsi ini. Nah, sekarang setelah jadi file exe, hasil linkingnya, kita lihat ya, impor dari dua ini. Dan ekspornya adalah di sini, main crt startup. Ini adalah fungsi yang istilahnya adalah entry point ya, di sini. Kita lihat, fungsi entry point ini adalah fungsi yang pertama kali dieksekusi dari sisi sistem operasi. Ini bahkan sebelum fungsi main itu dijalankan, ini fungsi yang pertama kali dijalankan. Hasil compilation seperti ini. Main crt startup akan memanggil di main crt startup. Nah, di main crt startup itu sendiri, hasil decompilation-nya seperti ini. Nanti di akhirnya, dia akan memanggil fungsi main. Nah, inilah fungsi main yang di program hello.c kita. Tapi dari sisi programmer, main itulah yang akan dipanggil pertama kali. Tapi sebenarnya dari sisi sistem operasi, sebelum fungsi main itu dipanggil, fungsi entry point inilah yang pertama kali dipanggil. Main crt startup. Dia akan melakukan beberapa langkah-langkah untuk mempersiapkan dan menginisialisasi parameter, argumen-argumen, dan environment variable, sehingga kita bisa memanggil fungsi main dengan argumen dan environment variable yang benar. Jadi ini langkah-langkah sebelum bisa memanggil fungsi main itu adalah di sini, di entry point tadi. Sekarang kita masuk ke quiz. Dalam tahap apa printf salam berubah menjadi printf assalamualaikum? Oke, jawabannya adalah pre-processing ya. Tadi kita sudah lihat pada saat pre-processing menghasilkan dari hello.c menjadi hello.i. Kita lihat salam berubah menjadi assalamualaikum. Kemudian dari sisi programmer C, apa fungsi yang pertama kali dijalankan? Jawabannya adalah main. Ini dari sisi programmer ya. Dari sisi sistem operasi, apa fungsi yang pertama kali dijalankan? Jawabannya adalah min crt startup. Jadi kita udah lihat menggunakan Ghidra. Inilah fungsi yang pertama kali dijalankan oleh sistem operasi pertama kalinya. Setelah ini, dia akan mempersiapkan argumen-argumen untuk fungsi main. Baru dia bisa memanggil fungsi main. Bahasa apa yang dianggap sebagai kakek dari bahasa C?
Jawabannya adalah BCPL. CPL ini adalah buyutnya. BCPL ini adalah kakeknya bahasa C. Dan B ini bapaknya bahasa C. Benar atau salah, file object.o bisa langsung dijalankan dari command prompt. Jawabannya adalah salah, karena file object ini masih harus di linking dulu baru bisa menjadi file.exe. Karena kita udah lihat tadi dari Ghidra, file object.o ini masih harus mengimpor dua fungsi yang tidak ada di hello.o tadi. Dia diimpor dari dua DLL tadi, baru dia bisa dijalankan dan menjadi file exe. Benar atau salah, printf apa, titik koma, printf kabar menghasilkan output apa spasi kabar di layar. Jawabannya salah. Salahnya adalah ada spasi di sini. Apa di sini nggak ada spasi, kabar juga nggak ada spasi. Kalau kita print f dua-duanya, ini akan menjadi apa kabar tapi tanpa spasi. Jangan terlalu khawatir dengan printf ini ya, nanti akan kita bahas di bagian-bagian selanjutnya lebih detail. Ini hanya sekilas membahas printf dalam rangka membahas hello world. Untuk menggunakan printf, apa nama header file yang harus di-include? Jawabannya adalah stdio.h. Ini udah kita bahas tadi. Apa program yang saya pakai untuk membedah hello.o dan hello.exe? Jawabannya adalah Ghidra. Ada berapa fungsi yang diimpor oleh hello.o? Jawabannya adalah 2. Jadi sudah kita lihat adalah underscore main dan vsf printf min w something, saya lupa depannya, tapi tentang printf dan main. Dengan apa, ada berapa fungsi yang diekspor hello.o? Ada 2 juga, yaitu fungsi main, fungsi dia sendiri, dan fungsi greeting yang berasal dari include salam.c tadi. Silakan Anda review kembali. Di awal tadi kita sudah bahas tentang hello.c yang dia akan menginclude salam.c tadi. Sebutkan nama 2 file DLL yang diimpor oleh hello.exe. Jawabannya adalah kernel 32 dan msvcrt.